Kita lihat di dalam Quran begitu jelas Allah berfirman seperti ini. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Saya terjemahkan pelan-pelan. Wa in tuti', dan jika kamu mengikuti, menuruti, tuti' sanes tuti itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu harus benar mengucapkannya. Kalau tuti nama orang. Tapi ini dibacanya wa in tuti', dan jika kamu menuruti aksaro, kebanyakan man fil ardi, kebanyakan orang di alam semesta ini. Apa katanya? Yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau gitu ngikutin yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak aja menyesatkan, apalagi yang sedikit. Ini Quran, bahasa Quran. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lalu ayat berikutnya, iyattabi'una illa dhann, karena mereka tiada lain hanya mengikuti dhann, persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanya berdusta. Ngomong Allah nggak tahu Allah, ngomong surga nggak tahu surga, ngomong neraka nggak tahu neraka, ngomong akhirat nggak tahu akhirat, semua dikira-kira. Itu namanya ilmu kirata, dikira-kira yang tidak nyata. Itu bahasa Qur'annya dzon. Mohon maaf ya, kan dari dulu kita belajar sesuatu gimana kata kebanyakan orang. Betul nggak? Kalau ditanya apa sih iman itu, jawabannya iman kan percaya. Coba kumpulkan 100 orang di riset, ditanya iman itu apa, pasti jawabnya sama, iman itu percaya. Padahal kata Nabi, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kalbu, baru diikrarkan dengan lisan, baru nyata menjadi tindakan. Iman dimulai dengan kalbu. Sekarang tanya lagi, apa itu kalbu? Kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi kalau iman yang sebenarnya mulai dari kalbu. Makanya karena kalbu itu baitullah, berarti kita tugas pertama ingin jadi orang yang beriman, meniti ke dalam kalbu. Baitullah itu bahasa Arab, artinya rumah Allah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya ditugaskan para rasul, ditugaskan para nabi untuk menebarkan kunci, untuk membuka pintu kalbu. Kalbunya ada pada diri setiap orang. Kalau kita sudah tahu kuncinya, maka kita bisa membuka segala loker yang di dalamnya berisi rahasia tentang hidup kita. Dan ketika kita menemukan jawaban atas semua rahasia tentang hidup, tidak ada lagi musibah dalam hidup. Hidup menjadi serangkaian berkah yang luar biasa. Makanya yang datang dalam hidup selalu dua. Yang satu berkah, yang satu musibah. Ada orang dapat berkah bahagia biasa. Ada orang dapat musibah sedih, itu juga biasa. Tapi ada orang yang dapat musibah, dia ubah menjadi berkah. Itu yang luar biasa. Pilih mana? Pilih berkah, pilih musibah. Kan yang luar biasa tadi, yang dapat berkah, bahagia itu biasa. Yang dapat musibah, sedih, itu biasa.
Sama biasanya. Yang luar biasa siapa? Yang luar biasa tuh yang dapat musibah diubah menjadi berkah. Pilih mana? Mau jadi orang biasa atau luar biasa? Bingung ya? Bingung nggak? Supaya nggak bingung, jawabannya gini. Yang berkah tingkatkan dengan pemahaman menjadi tambah berkah. Yang musibah ubah menjadi berkah dengan kecerdasan dan pengetahuan. Disitulah perlunya ngaji diri. Ngaji diri itu mahal. Kalau ngaji Quran, ngaji biasa gampang. Tapi ngaji diri ke dalam diri, menemukan hakikat kehidupan itu yang mahal. Karena pelakunya kita sendiri. Mau jadi orang luar biasa? Yang berkah ubah menjadi tambah berkah. Yang musibah ubah menjadi berkah. Kapan itu terjadi? Seandainya kita sudah bisa menempatkan jiwa dalam diri kita seperti Tuhan menempatkan dirinya di semesta. Kenapa? Tuhan menempatkan dirinya di semesta, melihat setiap peristiwa dengan segala sudut pandang, karena Dia Maha Tahu. Karena Dia Maha Tahu, melihat segala sesuatu dari segala sudut pandang. Apa yang terjadi? Begitu segala sesuatu dilihat dari segala sisi, maka Tuhan yang Maha berbicara mengubah diri menjadi Tuhan yang Maha diam. Tuhan yang Maha berbicara dengan pengetahuannya yang luar biasa mengubah diri menjadi Tuhan yang Maha diam. Dalam diam beliau memahami semuanya. Biarkan semua hamba-hambaku berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Tidak ada hambaku yang salah. Tidak ada hambaku yang benar. Semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya. Dan pada saatnya hamba-hambaku pasti pulang kepadaku. Tanpa justifikasi, tanpa penilaian. Tuhan menerima semua dengan penuh cinta dan kasih. Sudah begitu kita. Orang lain ngomong salah, langsung reaktif. Orang lain benar pun langsung reaktif disalahkan. Kerja kita cuma menilai benar salah, benar salah. Padahal lagi sholat yang dibaca Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau yang berhak menghukum. Hanya Engkau yang berhak menilai. Hanya Engkau yang berhak menghakimi. Tapi kita sering mencuri haknya Tuhan. Merasa yang paling benar. Merasa yang paling hebat. Lalu menyatakan orang lain salah. Itulah kebiasaan buruk kita. Belum lembut. Belum lembut. Baik, lihat lagi ayat ini. Menurut ayat ini apa pesannya? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka. Mereka tidak lain hanya berdusta. Banyakkah yang berdusta? Banyakkah yang meyakini sesuatu hanya dengan persepsi dan persangkaan? Tidak mengalami tapi cerita. Tidak mengalami Allah tapi cerita Allah. Banyak. Yang menceritakan Allah banyak. Tapi yang berjumpa dan merasakannya sangat sedikit. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Itu baru Quran surat Al-An'am. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman. Di Quran surat Yunus. Ya. Ayat yang ke-36. Ada firman Allah yang persis sama seperti itu. Lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna. Dan kebanyakan mereka mengikuti sesuatu kecuali dengan persangkaan saja. Inna dzan, sesungguhnya persangkaan la yugni minal haqqi syai'a, tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran. Persangkaan itu adalah pembenaran. Pembenaran cirinya apa? Pembenaran biasanya menimbulkan perdebatan.
sesuatu yang dialami sendiri itu adalah kebenaran. Makanya gunakan pacul supaya kita tidak gundul. Makanya gundul pacul. Yang gundul, kolbunya nggak ada rasa, kepalanya, pikirannya nggak ada pengetahuan, gundul. Ujungnya apa? Pasti hidupnya gembelengan. Gembelengan tuh nggak karu-karuan. Makanya gundul pacul, gembelengan. Nyunggi wakul, gembelengan. Wakul tuh bakul, tempat menyimpan makanan. Makanan tuh apa? Lambang dari amanah. Orang yang seperti itu, yang gundul, iman gak ada, ilmu gak ada, pikiran kosong dengan pengetahuan, kolbu kosong dengan pengalaman rasa, saat dititipi amanah pasti gembelengan. Wakul ngelimpang, bakulnya pasti akan terbalik. Akibatnya jadi berantakan. Dunianya berantakan, akhiratnya berantakan. Hidupnya berantakan. Berasal dari mana hidup yang berantakan? Pikiran yang berantakan. Karena apa? Pikiran menampung pengetahuan. Pengetahuan yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik. Persepsi yang baik akan menimbulkan sikap yang baik. Sikap yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik pasti akan menimbulkan kebaikan. Itu sebabnya para bijak di masa lalu menyatakan, perenungan harus menghasilkan doa. Doa harus menghasilkan iman. Iman harus menghasilkan cinta. Cinta harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan akan berujung kedamaian. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, tetapi tidak membuat diri kita damai, tanda belum iman. Kalau diri kita menyatakan orang beriman, tetapi orang di sekitar kita tidak merasa damai, itu tanda kita belum iman. Itu sebabnya tanda orang yang beriman yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, hampir tidak ada cerita iman yang diindikatori dengan ritual ibadah. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Iman dicirikan oleh Rasulullah dalam bahasa kepedulian, dalam bahasa pelayanan, dalam bahasa cinta kasih dan perhatian. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Diekstrapolasi lebih jauh. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika anaknya jajan berlebihan, anak tetangganya diam tidak jajan, tidak pernah ada rasa simpati pada orang lain. Tidak disebut orang yang beriman jika dia parkir di mobil, parkir di jalan, parkirin mobil di jalan, sempit jalannya, dia tidur nyenyak saja, padahal mobilnya menghalangi banyak orang. Dadit aja, klakson bunyi, tidur nyenyak, padahal itu orang terhalang perjalanannya karena apa? Dia parkir mobil di pinggir jalan. Jadi saya setuju kalau ada Pemda yang menyerukan setiap orang beli mobil syaratnya harus punya garasi. Ini menuju iman ini. Karena banyak sekali yang parkir mobil di jalan tidur nyenyak padahal menghalangi orang. Itu ekstrapolasi dari hadis tadi, tidak termasuk orang beriman. Tidak termasuk orang yang beriman jika dia lewat ada ranting tidak dia singkirkan. Kita malah bikin polisi tidur. Ini polisi tidur ini tanda keraguan-raguan iman sebetulnya. Ranting saja menghalangi tidak boleh dibiarkan. Polisi tidur, berapa kali ranting, semen tinggi lagi. Tertawa kalau lihat orang lain terjatuh karena polisi tidur. Merasa puas ketika orang lain terjatuh karena itu. Subhanallah. Ini soal peradaban. Makanya iman diwujudkan dalam bahasa peradaban.
Peradaban diwujudkan dalam bahasa akhlak. Makanya puncaknya agama adalah akhlak. Tahaluk bi akhlakillah. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus ke semesta ini. Awalnya bukan mau mengajarkan sholat, bukan mau mengajarkan haji, bukan mengajarkan saum. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini. Satu tujuan, untuk menyempurnakan akhlak. Lalu ada sholat, itu sarana untuk membangun akhlak. Kalau bagus sholatnya. Ada umroh, ada haji, ada zakat, ada saum. Ada berbagai macam ritual ibadah yang diajarkan. Itu bukan tujuan, itu sarana untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya adalah peradaban. Tujuannya adalah akhlak. Jadi jangan ngitung rakaat sholat. Karena kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi sebuah mekanisme dikatakan berbuat baik kalau cara kita melakukannya seperti Allah melakukannya kepada kita. Allah melakukan tindakan cinta dan kasihnya kepada kita tanpa keinginan, tanpa muatan. Beda dengan kita. Melakukan ibadah saja kepada Allah, baru tahajud 2-3 rakaat saja sudah banyak permintaannya kepada Allah. Pada kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu sebabnya ada 4 jenis motivasi. Yang pertama motivasi reward. Yang kedua motivasi punishment. Yang ketiga motivasi kebutuhan. Yang keempat motivasi cinta. Reward apa artinya? Melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah. Itu pernah dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah Tuhanku, kalau aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, berikan surga itu kepada yang lain. Bebas dari motivasi hadiah. Yang kedua motivasi ancaman, punishment. Ini motivasi yang paling rendah. Melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu karena ada ancaman. Takut neraka. Ini dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Tuhan, Allah, seandainya aku ibadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu, bengkakkan tubuhku, biar yang lain tidak usah masuk di nerakamu, cukup aku saja. Karena beliau sudah bebas dari motivasi ancaman. Motivasi hadiah, motivasi ancaman, ini jenis motivasi yang paling rendah. Yang kemudian dalam bahasa agama dibungkus dengan kata wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu wajib. Jadi kalau kalian ibadah karena kewajiban, itu masih motivasi yang paling rendah itu. Kenapa sholat? Sholat kan kewajiban. Kalau jawaban itu masih dilakukan, itu motivasi yang paling rendah. Benar, benar, tetapi masih rendah. Itu kesadaran yang paling rendah. Naik sedikit dong. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh dengan sholat. Kenapa Anda butuh dengan sholat? Karena saya merasakan sebuah penyatuan yang luar biasa ketika sholat. Merasakan rasa yang tidak bisa terjelaskan ketika sholat. Sudah ada need di situ. Sudah ada kebutuhan. Puncaknya motivasi adalah motivasi cinta. Kenapa Anda sholat? Karena saya mencintai diri sejati saya. Saya mencintai Tuhan saya Allah. Kalau sudah cinta, di situ baru ada pengorbanan untuk yang dicintainya. Makanya iman menghasilkan cinta, cinta menghasilkan pelayanan, pelayanan menghasilkan kedamaian. Kalau kita iman sudah didasari atas cinta, yang keluar adalah kedamaian. Makanya kalau semua orang menyatakan diri beriman,
tetapi orang tidak merasa nyaman dengan kehadirannya. Hati-hati dengan pengakuan itu. Nanti di episode yang berikutnya kita akan kaji ciri-ciri orang yang beriman. Semoga Allah ridho, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk memberikan energi agar kita sanggup meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati kita. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Proses pengenalan itu harus dibimbing oleh seorang guru. Makanya posisi agama adalah jalan. Kitab suci yang ada di setiap agama itu adalah petunjuk jalan. Guru-guru suci adalah para penuntun jalan. Semoga di semesta yang penuh dengan kegelapan ini, Allah utus para guru-guru suci, para bijak, orang-orang yang bisa mencerahkan semesta menjadi penuntun jalan kita. Sehingga kita tidak sesat untuk pulang. Jalan sudah ada, petunjuk jalan sudah ada, penuntun jalan sudah ada. Maka kita akan pulang dengan selamat. Jangan remehkan para pewaris ilmunya Nabi. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.